Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga pendengar radio-radio dan Masjid Raya TV di rumah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita jamaah Masjid Raya Baitur Rahman turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullah Bapak Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Dr. Andes Haji Ridwan Johan. Kemarin jam 2 di Rumah Sakit Zainal Abidin, dan telah dikebumikan juga kemarin di kampung beliau tinggal di Lam Gugup, ya, di Lam Gugup. Tutup usia 55 tahun. Bagi kita mengenal beliau sebagai seorang imam yang bersuara merdu, ya, dan kemudian sampai jabatan terakhir beliau sebagai kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman. Bapak Haji Ridwan Johan ini orang Aceh Barat, lahir di Aceh Barat, kalau nggak salah saya di Kecamatan Krung Sabi. Ya. Dulu beliau kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Araniri, ya, sampai S1. Waktu mahasiswa sudah kita dengar suaranya. Beliau salah seorang muazzin di Masjid Raya Baitur Rahman tahun 80-an dan juga yang membaca Al-Quran bersama sejumlah qari, ya, menjelang waktu salat. Sampai sekarang kita pertahankan. Kadang-kadang di masjid di luar Aceh itu hanya diputar tape recorder, ya, diputar kaset. Tapi di Masjid Raya tidak digunakan kaset, tapi dimanfaatkan qari-qari kita, ya, juara-juara MTQ yang baik-baik suaranya menjadi pembaca Al-Quran menjelang waktu salat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maaf saya ingin menyebut kebaikan-kebaikan beliau. Setelah sekian lama menjadi muadzin dan pembaca Al-Quran, qari, direkrut oleh Bapak Imam Besar Pak Haji Sufyan Hamzah, ya, sekitar tahun 90-an, menjadi salah seorang imam rawatib, salah seorang imam, sampai beliau
meninggal dunia. Ya. Jasa-jasa beliau antara lain di Masjid Raya Baitur Rahman ini bersama-sama waktu itu saya Ketua Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, beliau Sekretaris Umum. Tapi beliau juga sudah menjadi Sekretaris Umum periode Bapak Basri Abakar. 10 tahun menjadi Sekretaris Umum Remaja Masjid. Selama 10 tahun itu karya beliau sangat bersejarah. Yang pertama pendiri TPQ Plus Baitur Rahman, almarhum pendiri TPQ Plus Baitur Rahman, pendiri koran Gema Baitur Rahman, tabloid, pendiri pustaka Masjid Raya Baitur Rahman, pendiri Baitul Qirat dan lain-lain. Termasuk menjaga jilbab. Nah, itu ide-ide beliau yang sangat cemerlang. TPQ Plus Baitur Rahman ada 2 pengurus besar dan direktur. Saya memimpin TPQ Plus Baitur Rahman 15 tahun. Kemudian beliau juga sudah kira-kira 12 tahun sampai beliau meninggal hari ini, kemarin. Mudah-mudahan semua amal saleh beliau menjadi tabungan untuk akhirat beliau, ya. Karena semua kita tergantung niat, kan. Innama amalu binniyat. Sebetulnya semua amal itu dengan niat. Jadi kalau niat lillahi ta'ala, pasti Allah akan membalas dengan jaza pahala yang sangat banyak. Tapi kalau niat duniawi, tentu kita tidak mendapat apa-apa, walaupun karya kita hebat-hebat. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah. Setiap amal kita harus karena Allah, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Almarhum meninggal seorang istri dan 2 anak. Sebenarnya putra-putri beliau 3 juga. Kira-kira 4 tahun yang lalu gadisnya yang masih muda belia, kalau nggak salah saya waktu itu masih berusia 15 tahun, meninggal dunia. Jadi cobaan Allah kepada beliau itu sangat berat, sakit, ya. Tetapi setiap kita kunjung, baik di rumah sakit maupun ke rumahnya, semangatnya luar biasa. Semangat beliau tidak pernah mengatakan beliau dalam keadaan sakit ini itu mengeluh, tidak ada. Jadi tinggi sekali kesabarannya, ya. Memang orang-orang beriman itu kalau diberi cobaan oleh Allah selalu bersabar. Wa basyiris sabirin, ya. Sampaikanlah berita kepada mereka yang kena musibah itu, wa basyiris sabirin, ya. Jadi kabar gembira itu adalah surga kepada orang-orang yang sabar. Kemudian orang-orang yang sabar itu dipuji juga oleh Allah, bahwa mereka itu kalau diberi musibah oleh Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Kalau saya sebagai temannya mengevaluasi, beliau adalah orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pengakuan bukan dari saya saja,
tetapi dari teman-teman beliau semua, ya. Termasuk dari Pak Imam Besar juga mengatakan Pak Ridwan itu memiliki akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita juga akan menyusul. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. La yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi waktunya itu tidak diakhirkan dan tidak dikemudiankan. Kalau sudah tiba detiknya, kalau sudah waktunya, kita akan meninggal semuanya. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Semua akan meninggal dan akan diganti oleh generasi-generasi yang akan datang. Sebaik-baik kita orang yang tua-tua ini atau siapa saja termasuk yang muda adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk hari esok seperti ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, ya. Mempersiapkan diri untuk hari esok. Apa itu? Amal soleh, takwa kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal, kalau enggak salah hari ini tanggal 7 ya. 7 Rajab 7 Sya'ban, ya, 7 Sya'ban. 7 hari lagi atau 8 hari lagi sudah nisfu Sya'ban. 15 hari yang akan datang masuk bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana Ramadan. Ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan itu, bulan Lailatul Qadar, karena di salah satu malamnya malam Lailatul Qadar, bulan beramal. Jadi ada yang harus kita kalahkan. Siapa yang harus kita kalahkan? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita cenderung kepada keburukan. Kita kalahkan di bulan suci Ramadan dan sebelumnya. Sekarang kita harus kalahkan. Stop kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan dekat-dekat dengan kemaksiatan. Misalnya tadi sangat riuh di kota Banda Aceh ini. Rupanya ada bola di warung-warung kopi itu, anak-anak muda sangat ramai. Silakan menonton bola, tidak masalah. Kita juga tidak ekstrim sekali harus kita larang-larang. Tetapi adik-adikku, anak-anakku semua, apakah Anda sudah salat subuh? Gitu kan? Oh, kalau sudah, apalagi berjamaah, alhamdulillah. Tetapi kalau anak-anakku, adik-adikku, kalian demi bola tengah malam, kalian tidak salat subuh, dosamu sangat besar. Dosa raya, karena meninggalkan salat itu dosa besar. Menyia-nyiakan saja dosa. Ini yang harus kita pikirkan. Saya lihat ketika saya ke masjid tadi, semua orang remaja-remaja itu pulang semua dengan Honda. Tidak ada ke masjid. Kemana? Wallahu a'lam. Nah, mungkin ke rumah tidur. Dan bangunnya nanti jam 10 mungkin, ya. Atau tidak bangun-bangun sampai dia. Jadi bagaimana memberi kesadaran kepada generasi muda? Tentu bil hikmah juga, ya. Bil hikmah, dengan hikmah kita ajak. Silakan hidup modern, tetapi kalian anak-anak kami, kalian generasi yang akan datang, jangan lupa kepada ibadah, kepada salat 5 waktu. Jangan lupa. Dan yang paling berbahaya dalam hidupmu, wahai anak-anak kami, adalah kalian candu game online. Kadang-kadang judi di dalamnya.
Itu sangat berbahaya. Jangan kamu menipu Allah. Jangan kamu menipu Rasulullah. Ingat, kiri kananmu ada malaikat ratib dan atid. Dua malaikat itu mencatat apa yang kamu lakukan di game online itu. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu berjudi, itu dosa besar. Al-kabair, dosa besar. Tidak mudah diampuni dosa orang-orang yang berdosa besar. Hati-hati. MPU juga sudah memfatwakan judi game online itu haram. Itu sangat berbahaya. Kita dengar itu belum bisa dihapus, belum bisa. Ada seorang tua datang ke saya, anaknya kecanduan game online. Setiap hari minta uang sama orang tuanya, sama ayahnya, sama ibunya. Besok udah habis uang itu. Rupanya naudzubillah min dzalik, main judi. Kadang-kadang ada yang begawe. Nanti ada yang marah sama kita. Tapi kita katakan itu adalah dosa besar. Judi itu apapun bentuknya, judi itu dosa besar. Al-kabair. Taubat nasuha baru bisa diampuni oleh Allah. Meninggalkan salat dosa besar. Durhaka sama orang tua dosa besar. Ya. Apalagi berzina dosa besar. Syirik tidak ada ampunan. Ada dalam satu hadis riwayat Tirmizi bahwa bulan malam nisfu Sya'ban nanti Allah turun ke langit dunia. Itu istilah majaz, ya. Bukan berarti Allah itu punya tempat, bukan Allah seperti manusia. Arti turun itu turun rahmat. Allah akan menurunkan rahmat, ya, kepada hamba-hambanya, akan diampuni dosa. Jadi malam Lailatul Qadar malam nisfu Sya'ban itu malam pengampunan dosa manusia. Ada 6 kelompok yang tidak diampuni dosanya. Yang pertama yang tidak akan mendapat dosanya adalah peminum minuman keras. Tidak akan mendapat dosa. Tidak akan diampuni dosa. Peminum minuman keras. Yang kedua yang durhaka kepada dua orang tua. Tidak diampuni dosanya. Yang ketiga orang yang membuat rumah zina. Membuat rumah zina aja sudah dosa, apalagi mendekati zina dan berzina. Itu tidak diampuni dosa membuat rumah zina. Apa itu membuat rumah zina? Kalau di kota-kota besar seperti di luar Aceh, memang ada tempat-tempat resmi, tempat berzina. Tetapi bisa jadi tidak resmi, ya. Ada pemilik hotel membiarkan orang-orang berzina di situ, atau salon-salon misalnya, ya. Itu digolongkan orang yang membuat rumah zina juga, atau ada tempat-tempat lain, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas memberi kesempatan kepada orang berbuat zina itu termasuk orang yang tidak diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Selanjutnya yang tidak diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang makan riba, ya. Tidak diampuni dosanya. Orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ada orang menganggap Al-Quran itu kitab kuno. Kitab kuno yang tidak layak lagi menjadi pedoman. Itu sudah ketinggalan zaman, 1400 tahun
yang silam, zaman berunta, zaman negeri Arab itu masih orang naik unta. Sekarang tidak cocok lagi. Nah, kalau begitu intikad kalian, kalau begitu pemahaman kalian tentang Al-Quran, kalian orang-orang yang berdosa besar. Al-Quran itu aktual sampai hari akhirat, sampai dalam surga. Al-Quran itu selalu yang terbaik. Di dalam surga nanti ada qari-qari itu ngaji, dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang qari yang luar biasa. Ya. Beliau membaca Zabur, membaca kitab Taurat, Injil yang asli, dan beliau membaca Al-Quran di dalam surga. Diikuti oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Musa al-Asy'ari, juga seorang yang sangat qari. Diikuti oleh Ka'ab, kemudian Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Orang mengaji dalam Al-Quran. Dan berjuta-juta orang qari-qari yang ada di dunia ini mengaji dalam Al-Quran. Jadi kita orang beriman yang bertauhid, yang murni, Islam yang benar, Al-Quran itu tetap aktual sampai kiamat. Kalau ada pikiran-pikiran biasa natiro aleh pane anu bangayan Abu Janda nan. Abu Janda aleh tahu. Ibu gah Al-Quran hana lepah, ketinggalan taman, nya butuh kawan ya. Bejak waceh biak-biak lagi ya. Berbahaya dah. Masa firman Allah Hud sudah ada jaminan dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah out, tidak pernah bisa dipalsukan, tidak pernah bisa ditiru, selalu aktual. Malah orang-orang Barat non-Islam, mereka itu non-Islam. Kadang-kadang mereka itu Yahudi, kadang-kadang mereka itu Nasrani, pendeta-pendeta, alumni Universitas Oxford, alumni universitas terkenal, kemudian masuk Islam setelah mereka mempelajari Al-Quran. Kok katanya orang bangai tikula dan beratang kata apakah hukum Quran hana cocok dengan zaman. Jadi jangan dengar orang-orang yang disesatkan oleh Allah, jangan kita ikuti. Kita mengikuti ulama-ulama kita yang baik, ulama-ulama Aceh itu baik. Ya, ulama orang lain juga baik. Ya. Tapi lihat dulu pendidikannya. Ya. Kalau kita di Aceh ini kita kenal ada 3 kutub ulama. Ya. Yang pertama ulama Dayak. Itu nomor 1 harus kita rujuk. Karena berkumpul ilmu sama beliau. Pimpinan-pimpinan Dayak, abu-abu itu wajib kita ikuti. Yang kedua ulama yang ulil albab. Ulama yang ulil albab itu intelektual muslim, alumni Timur Tengah, alumni UIN, ya. Termasuk alumni Unsiah. Di Unsiah juga sangat banyak penceramah top sekarang yang muda-muda itu dari Unsiah, ya. Dari UIN juga ada. Jadi ilmu Allah ini diberikan kepada siapa saja. Alumni teknik, alumni fakultas ekonomi, penceramah luar biasa. Yang ketiga, ya, tadi ada dari daya, harus kita belajar sama ulama, dari ulil albab, ulama intelektual. Satu lagi, iya dari siapa saja yang memiliki ilmu agama harus kita pelajari. Kita taati mereka, kita belajar sama mereka. Insyaallah kita tidak akan
jalan sendiri, tidak akan ketabrak pemikiran-pemikiran kita, sehingga selalu kita itu harmonis. Ketika ulama daya, ulama intelektual, dan ulama alumni Timur Tengah cocok, Aceh semakin hebat, Aceh semakin kuat. Nah, tetapi yang paling berbahaya adalah kalau ada orang yang ingin mencungkil-cungkil khilafiyah. Kalau kita jungkil-jungkil khilafiyah itu, ya seolah-olah yang betul hanya satu pihak dan pihak lain salah, itu berbahaya sekali. Kita akan lemah. Kalau umat Islam lemah, yang senang non-Islam. Mereka senang. Apalagi di segi ekonomi mereka yang menguasainya. Ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh segelintir orang yang non-Islam. Ya. Hana perlu ada pegahnya, pegah oleh orang lain. Terakhir, saya mengimbau diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita manfaatkan bulan Sya'ban ini adalah bulan mempertajam ilmu tentang yang pertama bab salat. Kita mempelajari salat sedalam-dalamnya. Yang kedua kita pelajari bab siyam, bab tentang puasa, supaya berkualitas ibadah kita. Yang ketiga kita pelajari bab zakat, bab tentang zakat. Sangat utama kalau bulan Ramadan ini menghitung harta, dan akhir-akhir Ramadan nanti mengeluarkan zakat. Jangan sayang kepada itu, bukan hak kita, itu hak Allah. Zakat itu hak agama, hak Allah. Keluarkan, Allah akan melipat gandakan harta kita kalau kita keluarkan zakat. Ya. Dan di bulan Ramadan ini juga kita memperdalamkan bab-bab lain dalam fikih, misalnya bab taharah, ada kaitannya dengan ibadah juga. Sampai kepada bab haji pun harus kita pelajari. Kemudian yang paling penting lagi adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita tampilkan akhlak yang mulia sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena moyo gasat kita yang udip dengan bahasa ada yang hana sopan, hana santun, habis sakit hati orang lain sakit hati, lebih dia hana fala ibadah kita. Aduh dah sakit hati orang, tapi jaga lisan, jaga lidah, jaga hati, kata Agi, jaga semuanya, ya. Insyaallah hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.